Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-10 mata kuliah hukum pidana yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Rindi Aredayandi SHMH, yaitu eh, tentang perbedaan perbarengan konkursus dan pengulangan tindak pidana residip beserta contohnya, serta jurnal tentang pengulangan tindak pidana atau residip. Yang pertama ada perbedaan konkursus dan residip. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan yang dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, di atas yang paling penting adalah yang nomor satu karena menyangkut perbuatan. Contohnya konkursus, Bapak Andi sedang ada sedang ada di luar aula, sedangkan Bapak Dodi berada di dalam aula. Bapak Andi marah sama Pak Dodi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuannya, dan Pak Dodi pun berniat melempar Pak Andi pun berniat melempar Pak Dodi yang sedang ada di luar. Kalau Pak Dodi jadi pelempar, Pak Dodi akan kalau Pak Andi jadi pelempar, Pak Dodi akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu Bapak Andi merusak kaca dan melanggar pasal 406 dengan ancaman hukuman pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Dan Pak Andi melakukan penganiayaan melanggar pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun. Selanjutnya, pengaturan perbarengan atau gabungan TP. Diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan konkursus atau idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Nomor 2, ada perbuatan berlanjut atau fortgesetzte handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni. Sedangkan perbuatan berlanjut atau fortgesetzte handling adalah perbuatan konkursus tidak murni. Yang selanjutnya, sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau melebihi satu aturan pidana. Dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Tetapi terhadap hal ini dipakai pendapat atau doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Yang selanjutnya, perbuatan berlanjut atau fortgesetzte handling. Menurut pasal 64 ayat 1, berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan jika berbeda-beda dikenakan
berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman atau hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan ringan merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contohnya kasus dalam perbuatan berlanjut forgery handling. A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta. Segepok uang tersebut tidak diambil pembantunya secara sekaligus, melainkan setiap harinya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Yang selanjutnya ada perbarangan, perbuatan atau concursus realis. Diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 671 KUHP. Concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan plus kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat, contohnya jika A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun penjara. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun plus sepertiga dikali 9 sama dengan 12. A melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah sepertiga dikali 9 sama dengan 12 karena melebihi jumlah maksimum pidana yang masing-masing kejahatan. Contohnya A. Joni melakukan pencurian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun, melanggar pasal 362 KUHP, dan Joni melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang diancam hukuman pidananya 12 tahun. Serta Joni membunuh si korban melanggar pasal 333 KUHP yang diancam hukuman pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Joni dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun ditambah sepertiga dikali 15 sama dengan 20 tahun. Jadi Joni dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Yang selanjutnya ada pemidanaan dalam tindak pidana. Selanjutnya ada stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Rumusnya yaitu konkursus delik ditambah vonis. Ditambah lagi pengulangan tindak pidana atau residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Istilah residip diartikan sebagai orang yang pernah dihukum lalu mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau biasa disebut kejahatan penjahat kambuhan. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Pembagian pengulangan residip. Yang pertama ada residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun yang dilakukan dalam waktu kapan saja. Yang kedua ada residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam KUHP tentang ketentuan umum. Tetapi secara khusus tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu dengan memiliki KUHP menganut sistem residip atau khusus.
Pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran, yaitu yang pertama ada residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 13, 144, 155, 157, 161, 163, 208, 216, dan 303 bis, 321, dan 393. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Yang selanjutnya ada syarat-syarat residip adalah: 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada putusan hakim yang berupa pemidanaan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan yang menjalankan kejahatan harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 22, 16, 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal yang A 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang pasti dan tetap. Pasal 137, 144, 208, 216, 303 BOS dan 321 KUHP. B 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti dan tetap. Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan prinspak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan atau basiking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Residip yang kedua ada residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Yang pertama ada pasal 489, 492, 459, pasal 501, pasal 512, pasal 516, pasal 517, pasal 530, pasal 536, pasal 540, pasal 541, pasal 544, pasal 545, dan pasal 549. Syarat-syarat residip atau pelanggaran. Yang pertama ada pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangan belum lewat atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan. Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu A. Belum lewat 1 tahun pelanggaran pasal 489, pasal 492, pasal 495, pasal 536, pasal 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Belum lewat 2 tahun pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517, dan 503 KUHP, 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran A. Pidana denda digantikan atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana atau denda kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Selanjutnya ada D. Residip di luar KUHP. Yang pertama ada residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Pengulangan yaitu umumnya mendapat keberatan apabila A. Sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatan ditambah sepertiganya. B. Sanksi pidananya berupa denda, maka pemberatannya dikali 2.
2. Residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangannya beragam yaitu adanya 1 tahun dan 2 tahun. Pemberatannya yang ditambah separuh sepertiga dan adanya dilipat gandakan menjadi 2. Rumusan residip yaitu delik ponis ditambah delik. Perbedaan konkursus dan residip. Dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang punya kekuatan hukum yang tetap berupa pemidanaan dan tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan pemberatan pidana. Sekian review dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.